Hai teman-teman properti semuanya, kembali lagi sama gue Tony. Gue udah ganti baju, udah ganteng. Sama temen gue ini, siapa nama lu? Halo, Friendly. Panggilannya? Dodi. Oke, Dodi ini adalah seorang marketing yang akan bantu kita bicara hari ini soal Nara Village ya, Dodi? Betul, hari ini kita akan bahas soal Nara Village. Dodi ini marketing dari? Kita dari Rewai. Oke, nah teman-teman kita dokter properti itu ada join sama agent properti dari Rewat, yaitu Dodi. Nah, dia salah satu tim di dokter properti kita. Ya. Hari ini gue mau bahas secara khusus tentang Nara Village. Tadi kita udah lihat Nara Village itu kayak apa. Bagus ya? Bentuknya gitu ya. Ya. Sedikit aja Dot, menurut lo, beda 7 dan 8 tuh apa sih, Dot? Oke, ini kalau tadi kan udah lihat juga ya sebenarnya. Kalau menurut gue yang paling berasa itu dari posisi dapur ya, kalau boleh dibilang. Kalau lebar 7 mungkin dapurnya bergabung sama ruang tamu. Sama jadi, sama living room ya. Living room ya. Jadi kalau ada tamu masuk bisa langsung kelihatan lagi masak apa gitu. Apalagi kalau masak jengkol gitu baunya ya. ke rumah gitu ya. Tapi kalau lebar 8 dapat sekat tersendiri untuk dapur. Jadi nggak langsung kelihatan oleh tamu kalau ada tamu datang. Terus tadi yang kita lihat lebar 7 dan lebar 8 itu sebenarnya itu masih yang standar ya, Dot ya? Betul. Karena di bawahnya dapat satu kamar, di atasnya cuma 2 ya. Betul. Mau lebar 7 dan lebar 8 ya. Ya. Ada tipe lain nggak sih, Dot, selain tipe standar? Betul. Mungkin teman-teman juga lihat ya kalau di spanduk kebanyakan Nara Village tulisnya 1,7 dapat 4 kamar tidur. Tapi kok di lokasi cuma 3 kamar tidur gitu ya. Betul, tipu-tipu ya. Tipu-tipu ya. Tipu ya. Ya, jadi ternyata memang kita ada 2 tipe bangunan. Jadi misalnya kita pesan lebar 7 ataupun lebar 8, ada tipe bangunannya A sama B. Kalau yang A ini yang biasa, yang standar, yang B itu yang extensionnya yang lebih besar. Yang pengembangannya. Nah, betul. Bedanya apa tuh, Dot? Pengembangan sama yang di kamar aja tuh yang tadi? Iya, lebih berasa di kamar sih. Posisi kamar sama ruangan tamu yang mungkin berasa lebih lega ya. Kalau di lebar 7 dan lebar 8 itu ya? Betul. Karena kalau lebar 7 dan 8 yang extension itu dia punya tambahan 1 kamar juga di atas ya, Dot ya? Betul. Jadi jadilah 4 kamar jadinya kalau extension. Di atas ada 3 kamar, di bawah 1. Oke. Terima kasih. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran, kalau lu cuma lihat video yang ini, teman-teman bisa cek video kita yang sebelum ini. Kita udah kasih lihat tuh video naranya. Nah, nanti teman-teman boleh klik linknya di atas ini ya. Men, ntar dikasih kameramen gitu ya. Habis itu teman-teman, gue mau nanya juga, Dot, apa sih kelebihan dari Nara? Apa yang pengen kalau gue ambil Nara sekarang? Apa profit buat gue kalau gue sebagai user nih? Gitu. Ya, wah selling banget nih ya. Gue mau penjual. Gimana? Ya, Nara sendiri seperti kita tahu posisinya ada di Gading Serpong ya. Oke. Gading Serpong sendiri hampir kayaknya semua orang tuh udah tahu lah ya. Orang Jakarta rata-rata kalau liburan ke weekend banyak juga mainnya ke arah Gading Serpong, ke SMS, ke Aeon gitu ya. Kita nih sekarang ya. Kayak sekarang lagi di The Breeze juga, di BSD ya jatuhnya. Nah, dari lokasi begitu ya. Jadi boleh dibilang Gading Serpong ini udah boleh dikategorikan sebagai kota mandiri ya. Dan udah strategis juga, investasinya juga bagus. Betul, gitu ya. Betul. Jadi dari hotel ada, dari rumah sakit ada, bedside ya. Sekolah pendidikan ada UMN salah satunya, ada banyak lah istilahnya. Untuk tol pun akses ke Jakarta pun ada 2, Jakarta Merak sama tol BSD ya. Ya, nah, berarti kalau itu hebatnya cukup, Nara ini gimana? semua akses itu bisa ditempuh paling lama juga 15 menit lah. Untuk ke? Paling jauh paling tol paling. Kalau sisa akses lain di bawah ya 10 menitan, 5 menit 10 menit kali ya. Deket-deket semua. Jadi sebenarnya dia punya akses yang bagus, lokasinya strategis, betul, fasilitasnya lengkap gitu ya. Dari segi investasi, mumpung tahap 1 teman-teman. Oh, ini masih tahap 1 nih, masih tahap 1. Oke. Baru banget keluar. Akan ada Juni kemarin akan ada tahap-tahap berikutnya nih. Betul, tahap berikutnya mungkin ya harga mungkin agak sedikit beda ya. Nah, Dot, ngomongin soal harga, berapa nih kira-kira harganya? Ya, untuk harga kita start dari 1,7 M. 1,78 sekian lah kurang lebih ya. Nah, nanti boleh dikasih lihat kali ya, harga tepat persisnya. Karena ini masih perdana, berarti ini masih bener-bener baru banget nih produknya. Ya. By the way, ini produknya Paramount Land. Betul, produknya dari Paramount Land dengan bikin konsep yang kayak Jepang ya. Oke. Masuk aja udah ada apa itu namanya? Apa sih namanya? Yang gede itu loh. Yang kayak kuil itu loh.
Oh, kita juga namanya kayak gitu. Oke, kita next, kita move ke laptop. Dot, 1,78 M. Ya. Itu untuk ukuran berapa? Terus ada berapa tipe Dot yang dijual di Paramount ini? Di Nara ini sangat simple sih. Dia cuma jual tipe lebar 7 dan lebar 8. Oke. Meskipun dari luas tanah mungkin ada sedikit beda-beda ya, tapi untuk luas bangunan sama semua, lebar 7 dan lebar 8. Nah, startnya yang ukuran 7x15 itu untuk harga case keras dia buka dari 1,78. 7 kali 15. Betul. Habis itu ada 7 kali, nggak ada lagi. Habis 7x15 dia langsung lebar 8x15 dan di 8x15. jalan utama dia jual yang 8x18. Oh, berarti 3 tipe sebenarnya ya. Betul. Pada dasarnya ada 3 tipe. Ya, basically hanya 3. 715, 815 dan 818. Betul. Berarti 818 yang paling gede. Ya. Oke. Dan dia jalan utama ya. Oke. 818 ini harganya berapa ya? Udah tau nggak yang paling gede? Yang paling mahal? Harganya 818 itu kalau case keras ada sampai 2,4. Yang 2,4 2,5 lah kurang berarti lebih ya. perbedaannya kurang lebih ya 715, 815 berapa Dot? 815 buka dari 2,1-an. 2,1-an. Ya. Kalau 8 kali 18 818 dia buka sekitar 2,4-an. 2,4-an. Itu Ya. untuk harga cash keras ya? Case keras. Nah, Dot, sebelum gue ngomong soal cara pembayaran nih, gue boleh tahu nggak apa sih benefitnya kalau gue ambil sekarang, keuntungannya apa? Kenapa gue harus tunggu, harus pas launching ini kan baru, Ya, kapan launching ini Dot? baru tanggal 19 Juni kemarin. 19 Juni kemarin, berarti ini tanggal per kita bikin video ini teman-teman ini tanggal 23 Juni gitu ya. Ya. Nah, tutup launchingnya atau sistemnya kan NUP ya kalau nggak salah? Betul. Tutupnya sistemnya sampai NUP. kapan? Terus kenapa gue harus ambil sekarang? Kenapa Dot? Ya, kalau kita bicara dari segi investasi, Hmm. paling enak kita beli di tahap pertama karena harga ini sangat spesial ya. Boleh dibilang masih belum ada bangunan jadi harganya masih murah banget. Dia buka harga opennya dia masih murah. Hmm. Jadi kalau ditanya kenapa harus ambil sekarang, ya itu dari segi investasi sangat menguntungkan gitu ya, boleh dibilang. Karena nanti ketika bangunan udah jadi, harga nggak mungkin sama lagi kayak gini. Nah, kalau itu kan yang pertama tuh Dot, yang Ya. investasi. Kalau yang kedua gimana Dot? Ya, untuk keuntungan yang kedua, karena dia tahap pertama nih, teman-teman kalau beli sebelum sampai tanggal penutupan NUP, kita dapat kesempatan dapat free. Free-nya banyak. Apa tuh? Yang pertama dari free IPL. IPL. Ya, Berarti keamanan biaya iuran kebersihan. lingkungan ya? Betul. Oke, terus? Selama 6 bulan. Free 6 bulan. Betul. Oke, terus Nanti free internet selama 1 tahun internet setahun. dari terus? Telkomsel. Oh, Ya. oke. Nah, Terus? lalu dapat lagi free door lock. Smart door lock. Smart lock yang tadi itu ya? Betul, Oke. yang canggih banget tuh. Oh, berarti kalau abis ini nggak dapat yang free lagi ya? Abis itu Kalau udah mau nggak lu dapet mau bayar. sayangnya. Ya. Beli sama kita juga nggak dapat. Bercanda. Terus Dot? Dapat AC setiap unit, Setiap kamar. setiap kamar, dapat solar water heater juga dapat. Kalau setiap unit Setiap cuma kamar, satu sorry. unit. Setiap kamar. Dapat solar water juga. Solar water heater juga dapat. Terus apa lagi Dot? Terus dapat air ventilator ya di kamar utama. Air ventilator ya. Ya, Oke, jadi banyak banget banyak dong. banget. Jadi Itu keuntungannya beli kenapa sekarang gitu lah. sebelum NUP ini gue harus cepet-cepetan. Betul. Kalau gitu NUP-nya berapa duit? Kalau gue mau. NUP-nya 20 juta aja. Jadi gue tinggal store transfer ke lu 20 juta. Bukan ke saya ya. Oh, Nanti bukan. langsung kita ke kantornya. Oh, nggak boleh kalau langsung Betul, ya? nggak bisa dong. Langsung ke kantornya, abis itu Langsung gimana? ke Dot, kantornya sistemnya? nanti. Jadi istilahnya kalau memang kita udah lihat, udah dirasa cocok, nanti kita siapkan uang 20 juta untuk mendapatkan yang namanya NUP. NUP ini nanti sifatnya diundi. Oke. Diundi. Jadi memang jadi kita dapat nomor urut berapapun punya kesempatan yang sama untuk memilih unit. Oh. Ya, jadi adil lah. Kalaupun kita baru mau masuk sekarang pun nanti kan diundi. Jadi belum tahu juga Misalnya dapat atau gue enggaknya. mau 20 juta, gue dapat nomor undian gitu. Ya, nomor Terus undi. hari undian itu sebenarnya habis NUP gue akan dapat pilihan barang Jadi ya, atau gimana? ketika kita beli NUP, kita langsung pilih 3 alternatif alamat yang kita suka. Oh, Langsung oke, pilih tuh. oke. Nah, berarti kan kita harus dapat mapnya tuh. Betul. Ntar gue pilih, gue mau di Nara berapa, nomor berapa. Betul, gitu. alamatnya yang blok apa Oke, gitu oke. ya. Terus, Udah isi 3. Habis itu udah kita tinggal tunggu sampai tanggal pengundian, yaitu tanggal kapan? 4 Juni. 4 Juli. 4 Juli, sorry, oke. Ya, 4 Juli. penutupan NUP itu tanggal 2 Juli. Oke, Tanggal 3 itu pengumuman untuk tata cara tanggal 4-nya. oke. Tanggal 4-nya itu baru kita pilih unit. Oke. Ya, berarti nanti di tanggal 4 ketika kita pilih unit dan ternyata kalau sudah kehabisan nih, ya kita
dari 3 pilihan tadi kalau misalnya sudah habis, kita punya pilih unit lain atau NUP refund. Jadi nggak ada berarti ruginya. kalaupun gue nggak dapet unit yang gue mau, barangnya bisa di refund. Betul. Dari 3 itu pokoknya gue harus pilih 3-3-nya adalah sesuatu yang gue mau gitu. Betul. Ya. Oke, ngerti gue. Nah Dot, berarti kan satu orang bisa ada punya alternatif 3 unit yang dia mau. Ya. Dari 3 unit itu setelah bayar 20 juta ya. Betul. Kalau gue dapat nomor antrian gue boleh pilih 3 itu. Kalau tidak ada barangnya lagi, gue boleh refund atau pilih unit yang lain. Betul. Pertanyaan saya, kalau gue udah NUP juga nih Dot, gue harus datang kemana atau gue harus ngapain untuk tahu gue nomor undiannya? Itu nanti di share by WhatsApp dulu tanggal 3 untuk hasil pengumuman total NUP. Oke. Dan nanti ada jadwalnya lah. Tanggal 3 itu keluar jadwalnya. Tanggal 4 itu baru kita pilih unit. Pilih unitnya di? Pilih unitnya itu via Zoom. Oh, jadi gue nggak perlu datang ke itu ya, nggak perlu. Lagi pandemi begini ya, jadi agak berbahaya khawatir. Gitu. Okay. Jadi memang cukup bayar aja, habis itu kita bisa pilih unit yang kita mau. Betul. Oke, Dot. Nah, sekarang itu kalau gue mau kan. Nah, sekarang gue mau tanya Dot, kalau seandainya gue mau, saya seorang user, saya mau, berapa duit yang gue harus siapin sih Dot untuk DP, untuk KPR, kayak gitu-gitu bisa bantu hitungin gak Dot? Kalau misalnya yang unit ukuran 7 deh yang gampang gitu, yang paling kecil. Ya, kita coba pakai basic yang paling murah ya. Yang standar gitu ukuran paling kecil berarti 1,7-an ya. 1,78. Ya, itu kalau yang cash keras ya. Kalau KPR harganya beda dikit ya Dok. Betul, beda sedikit. Oke, gimana tuh? Untuk DP-nya sendiri kita ada pilihan. DP-nya ini ada yang 15%, ada yang 20%. Jadi kalau 15% kita bisa cicil 3 kali atau 6 kali. Bedanya kalau 3 kali? Kalau 3 kali beda di harga sih. Lebih tentunya mahal yang 6. Lebih mahal yang 6, betul. Ada juga kalau yang mau lebih ringan lagi, kita DP 20%, cicil selama 1 tahun, 12 kali. Tapi harga lebih mahal. Harga tentunya lebih mahal, tapi jatuhnya cicilan lebih ringan sih. Nah, Dot, sekarang kalau misalnya yang DP 15%, ya, cicilnya ada yang 3 kali sama 6 kali nih. Betul. Nah, sama ada yang DP 20%, cicil 12 kali ya kan itu. 20% cicil 1 tahun. 12 kali ya, Betul. 1 tahun ya. Ya. Nah, kurang lebih kalau misalnya yang 20% nih Dot, cicil 12 kali per bulannya kena berapa ya Dot? Jatuhnya sekitar 35 jutaan. Per bulannya? Per bulan, berarti selama 1 tahun ya. 1 tahun jadi bayarnya sekitar? Berarti DP kita harus siapin sekitar 400, hampir 500 jutaan lah ya kurang lebih ya. Itu kalau yang DP 20%. Kalau yang 6 kali Dot, cicilan DP 6 kali? Cicilan DP 6 kali itu jatuhnya sekitar hampir 50 juta lah, 50 juta per bulan jatuhnya. Tapi DP-nya 15% gitu. Betul, ya? DP-nya 15%. Nah, kalau yang 20, kalau yang KPR, sebenarnya sih memang DP kelihatannya agak berat ya. Cuman nanti jadi makanya kalau saya bilang sih istilahnya kita siapin dulu uang DP ya. Karena nanti cicilannya memang jauh lebih ringan sih. Karena bunganya akan lebih, karena yang pokok utangnya jadi lebih kecil ya Dot. Betul, karena cicilannya kalau kita asumsikan bunganya nanti setelah selesai DP kita kan masuk KPR. KPR itu anggaplah kita asumsi ambil 15 tahun ya. Karena masih muda semua ya. Dan bunga kita ambil pukul rata sebenarnya sekarang sih sekitar 6,77, tapi saya ambil sekitar 7%. Nah, itu jatuhnya per bulan kita bayar cicilan sekitar 15 jutaan sih. 15 jutaan berarti uang yang harus gue siapin untuk bayar KPR gitu ya. Betul. Setelah gue siapin uang sekitar 420 juta untuk 1 tahun gitu. Betul. Ini tambahan tips buat teman-teman sih istilahnya, karena unit Nara ini peminatnya dirasa cukup banyak ya boleh dibilang, dan untuk melihat ke show unit ini karena lagi pandemi dia jadi sistemnya antrian gantian. Jadi sangat disarankan kalau mau datang ya kalau bisa kontak dulu, janjian dulu supaya nanti nyaman nyampe sana nggak nunggu terlalu lama gitu. Nah teman-teman ingat ya, kontak dulu, janjian dulu sama Dodi, atau kontak nanti ada nomor Dodi di video kita ini, silakan teman-teman kontak
boleh WA, boleh telepon gitu ya, boleh SMS, Line, ada semua dia. Nanti teman-teman kita akan janjian sampai ketemu, kalau memang butuh ditemenin akan ditemenin gitu ya, Dot ya. Siap. Nah, sampai ketemu lagi. Kalau teman-teman masih penasaran mau lihat langsung gitu, silahkan nanti ya, kita sangat-sangat welcome ya, Dot ya. Ya, betul. Oke, thank you teman-teman udah nemenin Dokter Properti hari ini. Sampai ketemu di unit-unit Dokter Properti lainnya. Kita sangat-sangat pengen ngebantu teman-teman untuk menemukan properti terbaik buat teman-teman. Thank you guys.